Fir'aun yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. Setelah kedatangan Nabi Musa alaihissalam, merasa sangatlah gelisah dan resah akan dakwah Nabi Musa alaihissalam. Karena Nabi Musa telah menunjukkan mukjizat yang sangat menakjubkan dari tongkat yang berubah menjadi ular dan tangan yang mengeluarkan sinar di depan kedua mata Fir'aun. Dia takut kalau semua orang akan mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Untuk itu, Fir'aun selalu berlaku kejam kepada pengikut Nabi Musa alaihissalam untuk menakut-nakuti yang lain agar tidak menyembah Allah. Meskipun tidak banyak yang langsung masuk Islam setelah mendengar dakwah Nabi Musa alaihissalam, namun banyak orang yang diam-diam mengikuti petunjuk Nabi Musa alaihissalam. Salah satunya adalah Siti Marsitah yang menjadi tukang sisir putri kerajaan. Marsitah, kemari. Iya, Putri. Tolong sisir rambut indahku ini. Aku akan menghadiri acara kerajaan 2 jam lagi. Baik, Putri. Sedang menyisir, tiba-tiba sisir yang digunakan oleh Siti Marsitah pun terjatuh. Astagfirullah. Kata apa itu? Astaga, atau apa tadi itu? Bukan apa-apa, Tuan Putri. Baiklah, selesaikan tugasmu, lalu pergilah. Baik, Putri. Setelah mendengar kata yang asing dari bibir Siti Marsitah, Putri Raja Fir'aun berbincang dengan Haman, penasihat kerajaan tentang kata asing itu. Paman Haman, kemarilah. Ada apa, Tuan Putri? Pernahkah paman mendengar kata astagfi atau apa itu? Astagfirullahkah, Putri? Ya, benar, kata itu. Putri mendengar kata itu dari siapa? Dari penyisir rambutku, Siti Marsitah. Memang kenapa, paman? Kata astagfirullah itu adalah ajaran Musa, si penyihir itu. Astaga, ternyata Siti Marsitah telah mengkhianati kita, paman. Ya, benar, Tuan Putri. Lalu, apa yang akan paman lakukan? Saya akan memberitahu ayah Tuan Putri tentang kejadian ini. Nanti beliaulah yang memutuskan untuk mengampuni atau memberikan hukuman. Baiklah, paman. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Lebih baik Tuan Putri bersikap biasa saja, seolah tidak terjadi apa-apa. Baiklah, paman. Dengan berjalan agak tergesa-gesa, Haman menuju ke singgasana Raja Fir'aun. Sebelum berbicara pada Raja Fir'aun, ia duduk tersimpuh seperti menyembah atau bersujud. Ada apa, Haman? Maaf, tuanku. Hamba ada berita. Berita apa, Haman? Apa itu tentang Musa? Iya, engkau benar, Tuan. Apa itu? Katakanlah, Haman. Kita telah menemukan pengkhianat di dalam istana, tuanku. Apa? Siapa dia? Siapa yang berani mengikuti Musa? Siti Marsitah, Tuan. Kenapa kau bisa berkata seperti itu? Apa yang telah dia lakukannya? Ia mengucapkan kalimat astagfirullah, Tuan. Kau mendapat berita ini dari siapa? Dari putri kesayangan Anda, tuanku. Panggil ia kemari. Baiklah, tuanku. Haman kemudian bergegas memanggil putri Raja Fir'aun. Maaf, Tuan Putri, hamba mengganggu. Ada apa, paman? Raja memanggil Anda, Tuan Putri. Ayah memanggilku. Apa saya berbuat salah, paman? Bukan, Tuan Putri. Ini mengenai Siti Marsitah. Baiklah, aku akan segera ke sana. Baik, Tuan Putri. Tak lama kemudian, putri Raja Fir'aun pun menghadap ayahnya. Ada apa, ayah? Kenapa memanggilku? Aku dengar dari Haman bahwa kau telah mendengar Siti Marsitah mengucap kata-kata dari pengikut Musa. Apa itu benar? Itu benar, ayah. Baiklah, kalau begitu, panggilkan Siti Marsitah kemari beserta keluarganya. Baik, ayah. Sang putri pun memanggil pengawal untuk membawa Siti Marsitah beserta keluarganya menghadap kepada raja. Pengawal, Ada apa, Putri? panggil Siti Marsitah bersama keluarganya kemari. Baik, Putri. Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya Siti Marsitah datang beserta keluarga besarnya dan sang putri diminta untuk meninggalkan ruang utama kerajaan.
Wahai Siti Masita, tahukah kau mengapa kau kupanggil? Tidak, tuanku, saya tidak tahu. Dengar kau mengucapkan kata-kata pengikut Musa. Benar begitu? Benar, tuan. Kankah kau tahu apa akibatnya? Benar, tuan. Lalu mengapa kau tetap melakukannya? Yang berhak disembah hanyalah Allah, tiada yang lain. Baiklah kalau itu maumu. Pengawal, bawakan mangkuk besar berisi air beserta perapian di bawahnya. Baik tuanku, akan segera hamba laksanakan. Beberapa saat kemudian, pengawal membawakan perapian beserta mangkuk besar. Sudah siap tuanku. Lihatlah Masita, kau akan kurebus beserta keluargamu bila kau tetap tidak mau menyembahku. Tidakkah kau kasihan kepada suami dan anak-anakmu? Tetaplah kau menyembahku, Masita. Tidak, tuan. Baiklah kalau begitu. Pengawal, seret suaminya dan masukkan ke mangkuk besar itu. Baik, tuan. Sang pengawal pun menyeret suami Siti Masita dan membawanya hingga di pinggir mangkuk besar yang berisi air mendidih. Ada kata-kata terakhir? Suami Siti Masita pun memberikan pesan terakhirnya. Masita, tetaplah pada pendirianmu. Allah tidak akan pernah menganiaya hambanya yang beriman. Awal, masukkan dia. La ilaha illallah. Suami Siti Masita pun masuk ke dalam air mendidih, lalu tenggelam ke dalam rendaman air mendidih. Mana Masita? Kau tetap tidak menyembahku? Tidak, tuanku. Ngawal, masukkan anak-anaknya mulai dari yang paling besar. Sang pengawal pun membawa anak sulung Siti Masita ke pinggir mangkuk besar untuk direbus. Apa permintaan terakhirmu? Ibu, sampai jumpa di surga Ibu. Allah Maha menepati janji. Permintaan macam apa itu? Ceburkan dia. Sang pengawal pun membawa anak kedua Siti Masita ke pinggir mangkuk besar. Tahan pengawal. Bagaimana Siti Masita? Aku beri kau kesempatan untuk bertobat dan kembali menyembahku. Tidak, tuan. Tuhan saya adalah Allah, bukan tuan. Dasar kelas kepala. Apa permintaan terakhirmu? Ibu, kita akan bertemu lagi di surga. Benar-benar telah terkena sihir Musa. Ceburkan dia. Pengawal pun menceburkan anak kedua Siti Masita ke dalam air mendidih. La ilaha illallah. Mana Masita? Ini kesempatan terakhirmu untuk memohon ampun padaku dan kembali menyembahku. Tidak, tuan. Saya hanya akan mohon ampun dan menyembah Allah saja. Benar-benar kau ini. Lihatlah anakmu yang masih bayi itu. Apa kau tidak merasa kasihan? Kalau kau tidak sayang pada nyawamu, paling tidak sayangilah nyawa anakmu yang masih bayi itu. Dia masih punya hak untuk hidup, Masita. Siti Masita pun sempat terdiam karena melihat anaknya yang masih bayi mungil itu dan hatinya sempat ragu-ragu. Namun, saat itu keajaiban Allah datang. Allah menepati janjinya. Bayi Siti Masita yang belum bisa berbicara, bisa bicara dengan sangat jelas. Ibu, janganlah kau ragu. Janji Allah itu pasti, Ibu. Karena melihat keajaiban di depan matanya, Siti Masita pun menjadi semakin yakin akan janji Allah dan dengan lantang ia menjawab. Tidak, Tuan. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Tuhan saya adalah Allah, meskipun saya dan bayi saya harus mati. Cukup sudah bualanmu. Sudah habis kesabaranku. Pengawal, ceburkan dia ke air mendidih. Baik, Tuan. La ilaha illallah. Akhirnya, mereka menjalani hukuman dengan direbus ke dalam air mendidih, karena mereka beriman dan menyembah Allah. Namun, kasih sayang Allah selalu berpihak pada orang beriman dan istiqomah dalam keimanannya. Mereka semua telah meninggal dunia sebelum dimasukkan ke dalam air yang mendidih, sehingga Siti Masita beserta keluarganya tak merasakan panasnya air mendidih.